lah. Udah sini aja. Baik Bapak Ibu, sebelum dibuka acara yang pertama, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nanti yang memandu acara Bapak Kadus kita nih, Kadus yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti naik levelnya. Kepala desa yang beriman, naik lagi. Camat yang beriman, naik lagi. Bupati yang beriman, naik lagi. Gubernur yang beriman, naik lagi. Presiden yang beriman. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian, grup silaturahim mempunyai kotak amal. Ini ide dari Bapak mana Bapaknya? Nah ini dari Bapak siapa namanya? Susilo. Maksud saya biar lihat sini. Dari Bapak Susilo. Jadi grup majelis ilmu saran beliau membuat kotak amal. Jadi ada kotak amal bagi yang sudah menerimanya. Kotak amal itu setiap hari diisi, entah berapa isinya. Bulan kemarin itu terkumpul lebih dari sebulan dan hasilnya sejumlah uangnya Rp1.116.000. Bendaharanya Pak Safrudin atau Paudin. Mana Paudin? Ada Paudin. Untuk pembuka acara, bendahara silakan ini dipegang, nanti diberikan kepada, boleh maju bendahara. Ibu Nunung, ada Ibu Nunung? Ada. Tolong berdiri maju. Sini boleh. Perlu diketahui juga pendanaan ini sudah berjalan kisaran beberapa bulan. Dulu yang pertama dapat 12.300.000 kita berikan kepada Rizky, tetangganya Pak Herman. Mana Pak Herman? Wah ini. Kemudian kepada Bu Yuli 3 juta sekian. Kemudian kepada Nabila dan Pak Sumpono dan beberapa orang lagi, dan kemari Ibu Nunung. Oleh karenanya untuk menyingkat waktu, kepada Ibu Nunung silakan merapat kemari. Ada beras 15 kilo, ada telur 3 kilo, ada gula 3 kilo, ada minyak 3 kantong. Cukup untuk 1 tahun ini kalau Bu Nunungnya rajin berpuasa. Iya. Silakan Bu Nunung, akan diberikan sama bendahara majelis Nurul majelis silaturahim. Kalau Bu Nunungnya tidak ada, ini dibatalkan. Ada? Iya, silakan. Satu aja. Iya. Kelasnya berapa? Pas kita lihat kemana Mas? Ada. Di sana. Sini Bu. Iya. Iya. Sini. Untuk menyingkat waktu sini. Iya, perlu diketahui Ibu Nunung, sini Bu. Ibu Nunung ini warga asli Ciramai 2. Beliau orang lama di mari. Beliau sudah tidak mempunyai suami, ya. Ya, langsung dikasih saja, Pak Udin. Ya, diambil gambar boleh. Iya.
silaturahim. Mohon diterima dari teman-teman grup silaturahim. Ya. Ini simbolik Pak. Ya. Pak Kadus boleh. Ya. Iya, semoga bermanfaat Ibu Nunung. Uang senilai uang cash 816.000. Nah, lumayan Bu Nunung ya. Kalau dibelikan garam itu bisa setahun lebih. Nah. Baik, kita buka acara ini Bapak Kadus yang mimpin acara. Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Puji syukur hadirat Allah yang mana kita masih diberi nikmat oleh Allah. Salah satunya kita berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu masjid, guna menuntut ilmu serta nikmat-nikmat yang lainnya, baik itu nikmat iman di dalam Islam serta nikmat kesehatan, sehat jasmani ataupun sehat rohani. Oleh sebab itu wajib hukumnya bagi kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lain syakartum kata Allah la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur kata Allah, akan aku tambah nikmatku, tapi apabila engkau kufur kata Allah, tunggu azabku amat pedih. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama bermuhasabah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah hanya untuk beribadah kepadaku. Bagaimana takwa kita, takwa istri kita, anak-anak kita, sehingga kita terhindar dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena kita hidup di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun apa yang kita lakukan di dunia itu akan ada balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, walaupun hanya sebesar biji jahwa sekalipun. Oleh sebab itu mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron kasiron kepada Ustaz Heri yang telah berada di tengah-tengah kami untuk berbagi ilmunya kepada kami tentang bab tafsir ya, atau tafsir ya. Tafsir kepada Ustaz Heri, waktunya saya persilakan. Ini boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Mari sama-sama jamaah taklim Masjid Nurul Islam Darmat Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur yang Allah telah menurunkan Al-Furqan, telah menurunkan Al-Qur'an liyakuna lil 'alamin nazira, sebagai peringatan
Karena Al-Quran fungsinya itu sebagai nadhir, sebagai peringatan, basyir, memberikan kabar gembira. Sebagaimana dalam surat Al-Fat, Inna arsalnaka syahidan wa mubashshira. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami utus kepadamu innaka syahidan, kelak di yaumil qiyamah menjadi saksi atas apa amal ibadah yang kita lakukan. Syahidan wa mubashshira. Al-Quran ini juga sebagai bentuk busyra, mubashshira, sebagai bentuk kabar gembira. Ya, termasuk kabar gembira juga bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi bagi orang-orang yang menuntut ilmu seperti ini, busyra, kabar gembiranya itu Allah angkat derajatnya. Hadis lain juga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan meniti jalan semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Amin Allah. Maka busyra ini beruntung. Inna arsalnaka syahidan wa mubashshira. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami utusmu kepada umatmu sebagai syahid. Nanti kelak di yaumil qiyamah beliau akan menjadikan syahid kita sebagai, semoga kita mendapatkan syafaatul uzma. Kemudian mubashshira, kabar gembira, wa nadhira. Dan lawan dari busyra itu adalah nazir, sebagai peringatan, sebagai kontrol, sebagai rem, sebagai apa ya bahasanya, sebagai, ya itulah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana Abu Hurairah, kita berjalan suatu jalan, jalannya itu tidak ada jalan lain perbodan, kemudian sempit, licin, kemudian apa lagi? Setelah licin kemudian ada jurang yang curam. Bagaimana kita melewati jalan itu? Pasti tentu sangat hati-hati. Begitu juga kita sama. Ya, kita sedang ngaji setiap pekannya, ya, alhamdulillah terus meningkat di silaturahim. Dulu awal-awal perjuangan Pak Haji Abdullah ya merintis ya di satu tempat, alhamdulillah sudah mengembang di sekitaran Lampung ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah ngaji saja perlu berhati-hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan sementara ini. Apalagi kalau tidak ngaji sama sekali, atau katakanlah berjalan lepas landas tanpa hati-hati jalan, bagaimana? Itu lebih bahaya lagi. Nah, semoga dengan bersyukurnya kita diturunkan Al-Quran ini liyakuna lil alamin nazira, ya, sebagai peringatan bagi kita. Semoga kita diberikan ya kepandaian untuk bersyukur dalam baik secara lisan, baik secara hati dan amal perbuatan. Khalaqal insana min nutfah summa amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kita juga bersyukur setelah Allah turunkan Al-Quran, Allah fasilitasi basyira wa nazira, ya, basyiran, sami'an basira. Allah berikan fasilitas kita di dunia yang sementara ini, ya, sami'an basira, ya, telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik, telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang thayyib, yang bermanfaat, dan mata kita diperintahkan untuk bersyukur, untuk melihat sesuatu yang baik. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka dengan kondisi baik melihat secara zahir yang ada dalam kehidupan dunia ini, ataupun yang tersirat dengan tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, terkhususnya yang sudah berumur, bukan hanya sekedar berumur, di bawah umur juga sama. Ini bahwa kita diberikan peringatan agar kita untuk mengambil pelajaran bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Faman syakara kana jazaa'u 'alaina na'iman wa mulkan kabira. Siapa yang dia diberikan Al-Qur'an, diberikan Islam, diberikan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk menjadi barometer untuk menentukan mana baik dan buruk. Faman syakara, siapa yang pandai dia bersyukur, kana jazaa'u 'alaina na'iman wa mulkan kabira.
Sebagaimana MC kita tadi bahwa la in syakartum lazidannakum. Ya, semoga dengan kehadiran tempat kita yang mulia ini salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita tempat yang mulia ini ijlis sa'ah, ya duduk paling enggak nyampe sejam, ya, tujaddid imanana. Apa fungsinya? Untuk mencarger, untuk merefresh. Ma farqu bainal jama'atul hadir wa jama'atul youtuber. Ya kan? Ada perbedaan antara jamaah-jamaah yang hadir dengan majelis ilmu ini dengan kita melihat mungkin banyak di WhatsApp, di YouTube, televisi, ya, ada keberkahan di dalamnya. Anzalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di dalam majelis ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmat. Wa haffathumul malaikah. Begitu juga malaikat ikut menaungi seraya menyebut-nyebut, mendoakan orang-orang yang ribat. Apa itu ribat? Antara maghrib dengan isya menunggu dia untuk salat. Wa zakarallahu fi man indah, dan Allah akan sebut-sebut majelis tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga 4 karakteristik untuk menuntut ilmu ini bisa kita raih di malam yang insyaallah diberkahi ini. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita berdoa juga semoga diberikan kemudahan untuk mengikuti sunnahnya, diberikan kemudahan untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dalam manhaj dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Tapi para jamaah yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Haji Abdullah yang telah konfirmasi, ya. Walaupun jadwalnya padat, artinya di sini masih bisa untuk sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar, mengkaji dan ya menggali, ya, karena Utsman bin Affan sahabat Rasulullah mengatakan, ya, lau taharat qulubana ma syafi'na bil Quran, ya, kalaulah hati kita ini bersih, setiap mengkaji 1, 2 ayat, 3 ayat itu enggak akan pernah kenyang. Artinya apa? Wajibatuna nahwal Quran, kewajiban kita di samping dengan Al-Quran itu pertama qiraatan. Qiraatan itu membaca. Biduni fahmin falahu sawab. Walaupun dia tidak bisa memahaminya, kalau qiraah itu dia bisa tetap mendapatkan pahala. Sebagian Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan 1 pahala itu dilipatkan 10. La aqul, Rasulullah tidak mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, wal mimun harfun. Alif 1, lam 1, mim 1, jadi 10. Ya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf dikali 10, 190. Nah ini, ya, alif lam ini tidak ada yang tahu, tapi mendapatkan pahala yang besar. Itu qiraatan namanya. Sedangkan di atasnya lagi tilawatan. Tilawatan itu bil fahmin, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah di awal tadi, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Tidaklah suatu majlis ilmu duduk-duduk di majlis Allah yatluna kitaballah. Nah, yatlu kalimatnya. Yatlu itu adalah tilawatan. Tala yatlu, membaca, mengkaji kitab Allah, ya. Wa yatadarrasunahu bainahum. Nah, ini pentingnya. Yatlu tilawatan, kemudian yatadarrasu bainahum, mengkaji, mempelajari sama-sama. Nah, semoga ini dengan sedikit pemahaman yang kita pahami dengan tafsir ini, kita bukan menafsir-nafsirkan, tapi memang sudah jadi tafsirnya, ya, karena kita bukan mufassirin yang membuat mustahil tafsir sendiri, gitu kan. Minimal siapa tahu 1, 2, 3 ayat yang Allah sajikan untuk kita tadabburi ini, kita mengambil pelajaran dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Terakhir itu membahas tentang surat Al-Ikhlas. Sekarang tafsir surat Al-Lahab atau surat Al-Masad atau bahasa lainnya Tabbat, ya. Surat Tabbat wahiyya makkiyah. Jadi
kalau berbicara tentang surat Al-Lahab ini kita teringat bagaimana peran Rasulullah SAW awal bi'tsah. Jadi Rasulullah itu ada dua peran. Yang pertama beliau peran qoblal bi'tsah, sebelum diangkat menjadi Rasul, itu peran beliau sebagai orang soleh, sebagai orang yang soleh. Dan ba'dal bi'tsah di umur 40 tahun, ya, kemudian didapatkan SK untuk menyampaikan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, anzir, berikan peringatan, ashirataka, family, keluarga-keluarga besar, wal aqrabin, dan orang-orang terdekat. Gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoblal bi'tsah, beliau terkenal orang yang soleh. Saking solehnya mendapatkan gelar apa? Anak-anak, Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Terpercaya. Dalam kitab itu disebutkan Al-Amin itu adalah jami'il khisali sifatil mahmudah. Gitu. Jadi Al-Amin ini adalah sekumpulan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki Rasulullah SAW qoblal bi'tsah, yang dimiliki Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul dan mendapatkan perintah untuk berdakwah. Ya. Pertentangan yang pertama itu dalam dakwah dengan keluarga, salah satunya surat Al-Lahab ini asbabun nuzulnya. Ya. Ketika Rasulullah SAW mendapat Al-Amin itu ternyata apa? Jami sifatil mahmudah, sifat yang mulia itu wahwa apa? Wahwal amanah. Amanah sudah dipegang beliau sebelum umur 40 tahun, ya. Kemudian apa lagi? Ya, wahwat tawadhu', ya, rendah hati sudah dipegang. Wahwas syaja'ah, ya. Al-Amin itu makna lain dari itu adalah pemberani, ya. Ulangi lagi apa yang pertama? Amanah, ya. Al-Amin itu wahwal amanah, wahwas sidqun, jujur, wahwa syaja'ah, pemberani, ya, wahwal haya, begitu juga pemalu. Nah, ini karakter pemuda di bawah 40 tahun ini pemalu, ya. Kemudian wahwal wara', ya, ada sekitar 6 makna dari Al-Amin yang ditempel, yang digelarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ini menjadi modal utama kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Maka ketika diturunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, rekrut Khadijah ikut, kemudian merekrut Abu Bakar ikut, keluarganya disuruh. Nah, pada saat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ketika Allah memerintahkan lakukan, ya, berdakwahlah terang-terangan dan abaikan orang musyrik. Fatajamma'a qaum, khususnya keluarganya. Ya, Rasulullah SAW fasaiqu 'ala safa. Ada riwayat Ibnu Bukhari mengatakan bahwa itu tempatnya itu di ilal kharaja ila Batha, di daerah daerah tebing, ya. Dalam kitab lain ila Safa, ya. Fatajamma'a qaumuh, berkumpullah semua kaumnya khususnya keluarga. Dipanggil ya Bani Quraisy, karena Rasulullah keluarganya kan keluarga Quraisy. Ya Bani Quraisy, ya Bani Aden, ya Bani Ka'ab, ya Bani Kilab, ya Bani Qusay. Nah, ini kalau satu orang dai dia memperankan soleh dan muslih, ya, sudah berapa keluarga nih Pak Haji yang bisa diajak majelis ilmu ini, ya. Baik keluarga dari istrinya, ya, keluarga dari kakak adiknya dikumpulin semua, ya. Udah satu masjid ini mungkin 5 keluarga sudah cukup ini, gitu kan? Itu penting, ya, karena tadi benar yang disampaikan oleh muqaddimah tadi, ya, anfusakum wa ahlikum nara. Di awal dari keluarga itu memang tantangannya berat, Rasul pun sama. Apa kata setelah dikumpulin semua surat Al-Masad ini? Kata Rasulullah mengatakan, hal tusaddiquni fima akhbartukum bih.
Ini yang pertama. Dalam kitab Nurul Yakin di situ. Ini ada versi lain yaitu hampir sama. Rasulullah mengatakan kira-kira kalau saya menyampaikan perkara sesuatu, ya, kira-kira kalau saya memberikan wacana ataupun perkataan, kira-kira hal tusaddiquni fima akhbartukum bih, kalian percaya apa tidak? Gitu. Ya, kumpul semua keluarga. Apa jawab keluarganya, kaumnya ketika itu? Penting. Apa kata beliau? Ya, keluarganya, ma jarabna 'alaika kadziban mundu nash'atika ilal an. Gitu ya. Wahai Muhammad, ya, ma jarabna 'alaika kadziban, sampai detik ini dari kamu masa kecil sampai kamu umur 40 tahun ini, ma jarabna 'alaika kadziban, tidak pernah sedikit pun kami mendapatimu kamu berdusta, bohong. Mundu nasyatika ilal an, sampai kamu sekarang ini. Nah, ini modal utama, gitu kan? Modal utama kesuksesan dakwah. Baru setelah itu ya Rasulullah mengatakan, inni nazirul lakum min baini yaday adzabun syadid. Ya, dari riwayat kan mengatakan, inni Rasulullah, kalau kalian percaya kepadaku dan kalian mendapatiku tidak pernah berdusta sampai detik ini, ketahuilah wahai keluargaku, wahai kaumku, saya adalah Rasulullah, saya adalah utusan Allah, dan saya diutus kepada kalian, ya, min baini yadai, untuk menghebaskan kalian min azabin syadid, agar terhindar dari azab yang pedih. Gitu. Ini pertama dakwah itu seperti itu. Nah, setelah itu perhatikan, apakah keluarganya ini yang pertama sudah sangat mensupport, sudah sangat percaya, sudah menerima, nggak pernah bohong, bahkan dikasih amanah besar, ya, saking al-aminnya itu melekat. Apakah ketika itu kemudian setelah yang dibawa risalah ini adalah syariat dari langit samawi, kemudian respon mereka semuanya menerima, gitu. Faqala Abu Lahab ini kan, masih keluarganya, pamannya, tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'tana. Orang marah dia, ya. Celakalah engkau wahai Muhammad, kamu ngumpulin kami cuma untuk ceramahin kami gini. Celakalah kamu. Fa'anzalallahu suratul Lahab. Ya, langsung yang dibela itu, yang membela itu adalah Allah. Kemudian Allah turunkan surat Al-Lahab. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa fatajama'u ilal Quraisy, kumpul semua Quraisy. Ara'aitum, ya, bagaimana pendapat kalian in haddatsakum, kalau saya berbicara atau mengabarkan kepadakan, fa innal aduwa musbihakum aw mumsiyakum, kalau ada musuh yang datang pagi dan datang sore, akuntum tusaddiquni, apakah kalian percaya dengan saya? Ya. Kemudian ya jawabannya tadi, ya, apapun yang kau ucapkan ya Rasulullah Muhammad, belum jadi rasul, apapun yang kau ucapkan itu kami percaya, gitu ya. Apa kata mereka? Kata Rasulullah, inni nazirul lakum min baini yadi azabun syadid, ya. Dan sesungguhnya saya ada Rasulullah, yang saya bawa ini adalah peringatan agar kalian terhindar dari azab yang pedih. Frontal. Faqala Abu Lahab, alihadza jama'tana, apakah dengan ini kamu mengumpulkan kami ya Muhammad? Tabban laka. Fa anzalallahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan hikmah yang dari asbabun nuzul ini apa yang bisa kita ambil sebelum kita mempreteli atau mengkaji lebih dalam. Hikmahnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, peran sebelum beliau berdakwah itu soleh. Kalau soleh itu apa? Soleh khairu li nafsihi. Kalau orang yang soleh ini dia manfaat untuk dirinya sendiri, nggak ganggu orang, nggak sabah alihah, nggak ada orang yang
sesajen, nyoba berharap, diem aja, didoain aja ya. Orang nggak apa ya bahasanya, nggak akan frontal gitu kan. Karena soleh waktu itu belum diperintahkan dakwah ya sudah. Ya. Soleh li nafsi wal muslih khairu li nafsi wa li ghairi. Sedangkan orang yang muslih merubah suatu masyarakat, merubah suatu kaum, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk ya, itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Itu hikmahnya. Soleh ya, ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi rasul, tuhibbuhun nas, mau teman, mau lawan, mau keluarga, kaum Quraisy, itu cinta, senang kepada Rasul gitu. Karena ya apalagi ketika beliau ekspedisi perdagangan ke Syam ya, sampai orang-orang sampai percayanya itu dalam perniagaannya untungnya besar-besaran, orang banyak senang. Wal muslih, tapi ketika beliau diangkat menjadi rasul dan muslih mensolehkan orang lain, tu'adiyahun nas, dimusuhi banyak orang ya, tu'adiyahun nas. Limaza, mengapa? Li'anna al-habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sa qaumahu li'annahu salih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul ya kemudian ahabbahul qaum, kaumnya cinta kepadanya karena beliau soleh. Enggak ngopain orang, zikir di Gua Hira ya, kemudian bermunajat, dijauhkan orang perbuatan khamar, dia tidak mengikut ya, walaupun enggak melarang, tapi orang udah biarin ya, orang senang, kaumnya senang. Walakin lamma ba'atsahu Allah taala sara muslihan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi rasul dan mengeskakan beliau sebagai rasul, menyampaikan kepada keluarga dan kaumnya, fa'aduhu, dan kemudian kaumnya kemudian memusuhinya, bukan karena personil, tapi karena disampaikan ini menurut mereka ya sahir. Waqalu, mereka berkata sahirun kadzabun majnun ya. Kemudian mereka mengatakan dulu mereka soleh, senang, tapi ketika yang dia berdakwah, apalagi hal-hal yang bersifat dia itu sudah mendarah daging gitu, mau dirubah tradisinya, mereka mengatakan sahirun kadzabun majnun, Muhammad penyihir, pembohong, majnun, sampai level gitu ya, disebut penyihir, pembohong, gila ya. Masabab, apa sebabnya? Li'annal muslih yastadimu bisakhra ahwa yuridi yuslih binal fasad. Kenapa? Karena yang namanya menyeru kebaikan itu ya, menyikat batu besar nafsu angkara di kerusakan. Ya namanya contoh saja. Kalau kita luka ya, kemudian kegores pokoknya luka lah ya, karena pisau segala macam. Kalau dibiarkan saja bisa infeksi. Benar atau tidak? Cara mengobatinya apa? Dikasih betadine, dikasih obat. Kira-kira pedih apa tidak? Pedih, perih gitu. Ya seperti itu gitu. Nah, ini apalagi yang berhubungan dengan tradisi atau keyakinan. Sampai-sampai nanti di sini disebutkan bahwa pala tasma'ulah, jangan dengerin. Jangan dengerin ucapannya itu kan, seperti itu. Nah, kalau kita di zaman sekarang kan baru dianggap baru dianggap jenggotan, cingkrang, apalagi udah nggak mau dakwah kan, ya jaulah, ya, itu yang priming yang di masyarakat. Apalagi yang lebih parah lagi sekarang, ekstrim, teroris, wahabi, itu sudah gemetaran aja, udah nggak mau lagi seperti itu. Ya Rasulullah SAW ya sahirun kadzab dan seterusnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebabnya, ini hikmah yang bisa kita ambil bahwa ya Rasulullah SAW ya posisi sebagai muslih. Maka ulama mengatakan ini bedanya. Al muslihul wahid ahabbu ilallah min alfis salihin. Ya. Satu orang yang muslih, yang merubah orang masyarakat banyak, itu lebih Allah cintai daripada 1000 orang-orang yang soleh sendiri. Ada hadisnya lagi bahwa
Al-faqih wahid asyaddu minasyaitan min alfi 'abid. Satu orang yang paham ilmu, dia mengajak orang lain, ya, itu lebih takut setan dibanding 1000 ahli ibadah. Gitu. Ini hikmahnya luar biasa yang kita. Apa fungsinya juga? Kenapa? Wa kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmi ahliha muslihun. Ya, hikmah yang bisa kita ambil dari asbabun nuzul ini bahwa ya orang-orang yang saleh ini Allah akan jaga dari kerusakan. Ya, orang-orang yang saleh ini Allah jaga dari kebinasaan. Maka semoga dengan terus istiqomah regenerasi silaturahmi ini menjadi orang-orang yang muncul nanti, orang-orang yang terus muslih sampai 7 keturunan, ya, menjadi amal jariah founder ataupun muassis pertama. Amin Allahumma amin. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masih ada waktu ya. Tabbat yada, ya, artinya apa? Celakalah, ya, celakalah, ya, tangannya Abi Lahab, ya. Apa tuh disebut dengan Abu Jahal? Siapa namanya? Abu Lahab hadzal wal ahadul a'mam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini merupakan paman, ya, paman dari Rasulullah SAW. Ismuhu, nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya. Ada kunyah. Kunyah itu, ya, kunyah itu ada laqab, ada kunyah. Kalau laqab itu gelar dijulukan. Rasulullah mendapat gelar apa? Al-Amin. Umar bin Khattab apa gelarnya? Faruq. Utsman bin Affan apa gelarnya? Dzunurain. Ya. Yastahyulul malaika. Iya, Dzunurain benar. Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzunurain, memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena menikah dengan Ruqayyah dengan Ummu Kulsum, mendapatkan 2 putri Rasulullah, ya, Dzunurain, gitu kan. Banyak gelar-gelar dari sifat sahabat ini, ya, kemudian dijuluki kepada sahabat, Faruq dan seterusnya. Yastahyul malaikat malu kepadanya. Nah, sedangkan kunyah itu dinisbatkan kepada keturunan. Ya, Ustaz Heri Hardani lihat anak pertamanya Abu Abdullah Ukasyah atau Abu Ukasyah, gitu kan. Nah, dan seterusnya. Abu Qasim, Rasulullah Abu Qasim, ambil bapaknya Qasim dan seterusnya. Nah, ini namanya Utaibah, Abu Utaibah, kunyatuhu Abu Utaibah. Ya, Abu Lahab ini, ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib mendapatkan itu Abu Lahab. Kenapa dia wa inna masumnya Abu Lahab? Kenapa dia dinamakan dengan Abu Lahab? Li isyraqi wajhahu, karena ketika dia melihat keburukan, ketika dia menolak keburukan, pokoknya paling semangat, ceria wajahnya. Sampai-sampai di Dewan Syuro pada saat ingin membunuh Rasulullah, ada 9 Dewan Syuro-nya itu. Ya, bagaimana kita cara untuk membunuh Rasulullah? Abu Lahab Jahal ini paling paling vokal dalam keburukan, tapi dalam kebaikan enggak, gitu kan? Nah, sampai-sampai bagaimana kita membunuhnya? Apa dikumpulin? Kalau dikumpulin nanti kaumnya datang membunuh kita balik, repot kita. Ya udah batal. Bagaimana kita asingkan? Kalau diasingkan nanti, ya, lisannya ini bisa menyihir kaumnya. Nanti mereka banyak orang, sudah jaya balik, kita ini serang. Jangan. Ya sudah, kita pajang di Ka'bah. Kalau dipajang Ka'bah, sampai budak-budak pun pasti merespon dia, gitu kan. Nanti ketahuan yang kita bunuhnya. Wah, sulit. Ini teorinya Abu Lahab. Ya sudah, bagaimana? Kita bunuh saja, ya. Kalau kita bunuh dengan pedang, nanti keluarganya keluarga darah biru, ketahuan siapa, langsung dieksekusi, bahaya. Terus bagaimana pendapatmu? Gini saja, kumpulkan setiap satu kabilah-kabilah yang jawaranya, ya, kumpulkan satu kabilah, cari yang paling hebat, ya, kumpul bareng-bareng. Nanti pas tidur kita bunuh bareng-bareng. Nanti kalau ada keluarganya komplain, ya, yuk rame-rame jamaah masal.
Itu Abu Lahab. Ya. Nah itu. Kenapa? Karena kasirul aza, mendapatkan gelar itu karena terlalu banyak dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kasirul aza li Rasul wal buqta, memojokkan, memprovokator gitu kan. Makanya rata-rata kalau yang sudah diponis di dalam Al-Qur'an sampai meninggalnya dia nggak dapat hidayah. Gitu. Kecuali yang belum, kayak Wahsy yang membunuh Hamzah kan, itu nggak disebutkan dalam Al-Qur'an, alhamdulillah masuk Islam. Rata-rata seperti itu. Ya, yang membunuh orang yang sampai dia masuk Islam pun Rasulullah masih kepikiran gitu kan. Tapi alhamdulillah ya masih beriman dan dia membunuh membunuh yang Musailamah al-Kazzab, ya, dia membunuh Musailamah al-Kazzab. Kemudian apa? Wal iddarat, ya, kemudian ya, kenapa mendapat gelar Abu Lahab ini? Karena terlalu banyak menyakiti, terlalu banyak memojokkan, terlalu meremehkan, ya. Kemudian wa tankidu lahu waladain, ya. Pokoknya semua kegiatan-kegiatan Rasulullah itu dilarang, ya. Bagaimana caranya untuk bisa itu. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana jahiliyah, ya. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaybi suq Zulhijrah yaqul. Nah, suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun, ya. Karena Rasulullah juga punya prinsip, la wada'a syamsu fil yamini wal qamaru fil yasari ala an atruka hadzal amal lan atruka hatta liyaqallah aw yansurlah. Karena dengan posisi beliau Rasulullah SAW ini juga backingnya banyak, ya, dari keluarganya, keluarga marga yang itu, sampai ya pamannya juga yang membela sampai jiwa harta, cuman nggak mau beriman saja, ya. Kemudian apa? Jadi Rasulullah dikelilingi orang-orang yang memang berpotensi, seperti ketika masuknya Umar bin Khattab, Hamzah, jadi semakin kuat. Dan Rasulullah itu pernah diintimidasi oleh kaum Quraisy yang propagatornya Abu Lahab. Coba berhenti. Lau yuridul jannah nu'tihi miftahul Makkah. Kalau memang dia pengennya kunci Ka'bah kami kasih. Lau yuridul mal nu'tihil mal. Kalau memang maunya harta kami kasih yang banyak. Lau yuridun nisa nu'tihi. Kalau memang pengen wanita kami kasih, kalau pengen mansab kami kasih, ya. Tapi tolong berhenti dakwah, ya. Tolong jangan lanjutkan dakwah. Sudah pusing kami dengarnya itu kan, ya. Sampai-sampai ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. 13 tahun mendakwakan tauhid, ya. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. Wan nas zahab. Ya, dakwanya door to door, langsung di jamaah juga iya, langsung satu kaum. Wan nas zahab. Dan ketika Rasulullah berdakwah ini mendengar itu lari orang-orang. Kalau zamannya Nabi Nuh, ya, sampai bosannya nutup telinga. Sampai nutup telinga, kemudian nutupin baju, nggak mau denger sakingnya, kan. Kemudian apa? Pas'altu anhu faqala, ada sahabat yang bertanya, siapa sih itu yang memprovokator itu? Faqalu haza ammuhu Abu Lahab, pamannya itu. Ya, pamannya Abu Lahab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah yang menarik juga, ya. Ya, dalam riwayat Ishaq Husain bin Abdullah bin Ubaid Ibnu Abbas qala sami'tu Rabi'ah bin Abdul Lik yaqulul inni lama abi rajulun syab anzara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di suatu kabilah, al-qabilah, ya bani fulan, wahai bani fulan, ini Rasulullah ilaikum, saya adalah Rasulullah kepada kalian, amarakum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, saya memerintahkan, kemudian saya diamanahkan untuk kalian untuk menyembah Allah dan tidak mensyirikkan kepada sesuatu apapun itu. Wa antu saddiquni wa tamna'uni hatta anqadha Allah mubasalah. Sampai saya menyampaikan dakwah ini, kalian mau percaya ataupun tidak, saya tidak akan berhenti, gitu kan. Ini penting sahabat dalam berdakwah, ya. Sahabat dalam berdakwah ini penting.
kita juga banyak-banyak berdoa ya, doa yang populer ya muqallibal qulub tsabbit ya qulubana ala ta'ik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik ya. Masih bisa ditambah 10 ya, ya biar enggak ini. Kemudian suatu ketika ya ada orang yang tidak terima. Mereka mengatakan, ya bani fulan, ya wahai bani fulan, hadza yuridu minkum an tuslihu alata wal uzza. Enggak usah dengerin. Ya, enggak usah dengerin ini ya, apa namanya? Seorang ini ingin memecah belah, ingin untuk ya menjauhkan kalian dari Lata wal Uzza. Ya, nama dari berhala itu Lata wal Uzza. Wa khalafakum minal jin min baini malikal Abu Quraisy, dan menjauhkan kalian dari sesembahan-sesembahan Abul Quraisy. Ila majah bihil bid'atu wa dhalalah. Ternyata zaman dulu itu ya ajaran Islam itu disebut dengan bid'ah wa dhalalah juga. Ya. Bid'ah wa dhalalah ini ajaran baru kata mereka, gitu kan. Dan ini hal-hal yang baru dan sesat menyesatkan, gitu kan. Makanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Doa yang populer kan, ya Rabb, tunjukilah kepada kami yang benar itu adalah benar, rizkikan kami, bahasanya rizkikan. Rizkikan kami untuk mengikuti yang benar itu. Wa arinal batila batila, dan ya Rabb, tunjukilah kami mana yang batil itu batil, rizkikan kami untuk menjauhi yang batil. Karena bukan satu dua, banyak ya orang-orang yang baru mengenal Islam, baru hijrah, baru pengen semangat menuntut ilmu, ketemu aliran yang tidak sesuai, ketemu aliran sesat, lagi haus-hausnya agama, ngikut aliran tauhid muttaqin. Nah, ini Nana sebut-sebut berkali-kali, semoga ini menjadi saksi bahwa saya pernah menyampaikan ini. Saya bukan hoax, berkali-kali ketemu. Tauhid muttaqin itu namanya bagus. Tauhid mengesahkan Allah, muttaqin orang yang bertakwa. Tapi dalil mereka bahwa yang namanya sholat itu mengingat Allah. Aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi mengingat Allah. Wala ta'tuna shalah wa antum sukara, jangan mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Jadi nilai instansi dari sholat itu adalah mengingat Allah. Sampai sini bagus apa tidak? Masih aman. Tapi ya menurut mereka langsung menjauh lagi ya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah agar kalian beruntung. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring mengingat Allah. Sampai sini masih bagus. Artinya menurut mereka, kenapa harus dibatasi sholat 5 waktu? Kenapa dibatasi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Kalau sholat mengingat Allah, ya setiap saat, setiap helaan nafas, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, motor, itu juga sholat, nggak perlu sholat 5 waktu. Nah, pinter mereka ya. Ini ya, semoga ini menjadi saksi. Kenapa? Di Tigeneng banyak. Aduh, sampai di Batanghari juga ada yang kena itu. Allahumma musta'an. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwa penting kita untuk senantiasa berdoa agar ya minimal ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Minimal 17 kali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bukan orang-orang yang Kamu murkai atau orang yang disesatkan. Nah, minimal an'amta 'alaihim itu seperti apa? An'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Rabb, tunjukilah kami jalan yang lurus sebagaimana Kau berikan nikmat kepada mereka seperti para nabi, ya, wa nabiyyin, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, ya, para sahabat, ya, wasyuhada, orang-orang yang syahid
menafkahi jalan Allah. Kemudian wassalih, dan orang-orang yang soleh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar tidak terputus ya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini sama juga. Jadi ketika Abu Lahab ini sudah sudah diponis Allah di dalam Al-Qur'an ya, masih ngeyel juga. Apa katanya? Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Kalau apa yang disampaikan oleh keponakanku tadi adalah benar, apa katanya? Fa inni aqtadiya nafsi yaumal qiyamah min azabi bimali wa waladi. Maka nanti kalau memang saya dimasukkan neraka, saya akan tebus neraka itu dengan apa? Harta saya dan anak saya. Ini masih nantang ya. Fa anzalallahu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, sesungguhnya hartanya ya, kemudian usahanya tidak akan bisa memberikan selamat ya bagi orang yang ngeyel. Maka ya, kita minta dijauhkan dari sifat-sifat mu'anid ya, sifat-sifat ya fasik, sifat-sifat yang mencela, sifat-sifat yang frontal, karena rata-rata yang tidak mendapat hidayah zaman Rasul itu seperti itu ya, hatinya sudah tahu kebenaran, cuman akhirnya dia mu'anid itu frontal ya. Terib saya selana ranza talahab ya, nanti di hari kiamat ya akan diberikan, diletakkan di api yang menyala-nyala ya, ihraqus syadid ya. Ihraqus syadid itu adalah membakar begitu sangat panasnya ya, seringan-ringannya aja ya diletakkan, dikasih alas ya, kakinya itu sampai otaknya mendidih, itu seringan-ringannya. Sementara wanita perempuan ya, kalau dia menyentuh bukan muhrim ya, itu seperti jarum yang dipanaskan sampai merah, ditusukkan kepalanya sampai otak mendidih, itu lebih baik daripada menyentuh wanita bukan muhrim. Itu bayangannya seperti itu ya. Nah ini ya, naran dzat lahab ya, api yang begitu menyala, yang ihraqus syadid ya, yang membakar sangat kuat. Wa imra'atu hammalatal hatab. Nah, ini terakhir ya. Wa imra'atu hammalatal hatab ya, zaujah sama. Ternyata istrinya ini juga ditakdirkan ya, disebut dengan Ummul Jamil ya. Ummul Jamil itu ya ibu yang ya di sini Ar'a bintul Harb ibnu Umayyah. Jadi Arwah bintu Harbin ibnu Umayyah, namanya itu seperti itu. Jadi ukhtu Abi Sufyan ya, masih saudaranya Abi Sufyan. Aunan li zawjiha ala kuprihi, yang membantu ya suaminya dalam keburukan ya. Maka dalam Al-Qur'an juga banyak disebut imra'atu Fir'aun, imra'atul Lut gitu kan. Ini juga sama ya. Semoga kita diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita yang membantu dalam peran dakwah, bukan dalam membantu dalam keburukan. Penting juga ya relasi dari ini, semoga diberikan keluarga yang berkiprah dalam dakwah. Terakhir ya, hammalatul hatab fi jidha hablum mim masad ya, yang dia membawa kayu bakar di situ hablum min masad. Apa itu masad? Masad itu adalah silsilatun zarwaha sabuni zura'an. Nanti di hari kiamat ya, istrinya ini juga akan diikat dengan 7 silsilah rantai terbuat dari api, zar'uha sab'una hasta. Dan sedikit dari kajian dari tafsir Al-Lahab ini menunjukkan bahwa bagaimana peran Rasulullah SAW ya, untuk menjadi peran orang yang soleh dan muslim ya. Ketika kita ingin mengikuti peran beliau ya, maka maksimalkan di peran 2 peran ini. Sebelum kita mendakwahkan kepada orang lain, kita memposisikan sebagai orang yang soleh dulu. Sehingga Sehingga ada power di situ, ada kekuatan ya, sehingga ada ghiro, ada semangat yang bisa merubah suatu kaum, dan itu ada kekuatan sendiri jikalau ditolak di suatu kaum sendiri. Kemudian peran yang selanjutnya adalah bagaimana
kita berperan sebagai orang muslim. Artinya kita niatkan dalam diri kita untuk merubah diri kita, tarbiyah zatiyah dan tarbiyah usrah, merubah keluarga, wa tarbiyatul mujtama, merubah masyarakat semampu kita. Kemudian juga hikmahnya juga bahwa ya menghindarkan dari mu'anid, menghindarkan dari perkara-perkara yang dia menentang dalam agama. Kalau memang tidak paham, diam saja. Jangan sampai kita menjadi provokator, jangan sampai kita malah menghina Islam. Karena ketika kita, nauzubillah, ketika umat Islam kemudian manusia menghina ataupun sampai mengolok-olok Al-Quran dan Sunnah ataupun Islam sendiri, beda dengan mengolok orang-orang biasa. Bisa habis itu amal, bisa hilang semua amalannya. Nauzubillah. Apalagi sampai mengolok-olok takdir ketetapan Allah. Kemudian yang terakhir adalah ma'aghna'an maluhu wa ma kasab. Dari sini bahwa hidup kita di dunia ini sementara, bahwa hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi justru mati untuk hidup. Jangan takut mati, jangan cari mati, jangan lupakan mati. Mati bukanlah wafat, mati bukan akhir hidup ini, awal berjumpa dengan Rabbul Izzati. Artinya apa? Walaupun kita di dunia ini diberikan harta yang banyak, kemudian anak yang banyak, posisi kekuatan yang banyak, jabatan yang banyak, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sesungguhnya apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan bisa membantu kita untuk dari akhirat kecuali amal-amal yang soleh kita lakukan. Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu min salas, kita anak meninggal dunia semua terputus semua kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sesi selanjutnya bagi-bagi hadiah. Bapak-bapak ini anak-anak. Baik.